Halo guys, balik lagi di Seeker. Kali ini kita akan ngebahas Orang kedua terkaya di dunia. Nah, dia tuh punya uangnya berapa duit nih? 2.167 triliun rupiah. Wah, 1 triliun itu berarti 1000 M. Ini 2000 triliun ya. Iya. Nolnya udah nggak kehitung nih. Makanya dia termasuk orang terkaya kedua menurut majalah Forbes. Forbes ya. Nah, cuman lucunya guys, orang ini tuh nggak punya rumah. Ya kan? Dia Iya, cuma ngontrak. Kontraknya juga cuma $52.000 per tahun. Berarti bukan rumah mewah guys. Rumahnya tuh lucu, ternyata bisa dilipat, terus udah gitu ternyata rumahnya tuh kecil gitu. Kecil gitu kan. Tapi minimalis, nyaman. Nyaman Jadi buat dia ya. punya uang banyak tapi dia hidup sederhana secukupnya. Nah, tapi bukan berarti dia tuh nggak punya rumah sebetulnya. Dia tuh punya rumah mewah 7 tadinya ya. Iya. Cuman tapi dia jual semuanya. semua. Kenapa? Karena dia memilih ngontrak dekat dengan perusahaannya. SpaceX Iya. gitu kan perusahaannya ya. Nah udah gitu, dia juga nih pencipta mobil listrik yang namanya Tesla guys. Dan juga dia tadi pencipta dari SpaceX, yaitu dia bikin roket dengan cita-cita agar umat manusia bisa pindah ke Mars. Gila nggak guys? Bisa pindah ke Mars. Mungkin menurut orang ini, ya di bumi ini kan sumber daya alamnya tuh makin lama makin terbatas ya, makin habis gitu kan. Apalagi manusia banyak yang serakah juga, pengundulan hutan dan lain sebagainya. Makanya dia punya cita-cita, dia akan gimana caranya manusia ini bisa tinggal di planet Mars. Bahkan dia punya cita-cita lebih jauh lagi, bisa manusia tuh jadi multi planet ya. Jadi bisa pindah-pindah, misalnya nanti Mars, bisa di Pluto, bisa di mana. Yang penting jangan di planet matahari ya. Aduh, kebakar nanti. Nah, orang ini adalah Elon Musk. Nah guys, jadi sebelum kita bahas lebih detail tentang perusahaan SpaceX-nya atau mobil listrik Tesla-nya, kita bahas dulu sedikit tentang masa lalu dia atau masa kecilnya ya. Nah, Elon Musk ini tuh lahir di mana? Elon Musk itu lahir pada tanggal 28 Juni tahun 71 di Pretoria, Afrika Selatan. Nah, ibunya itu namanya May Musk, dia tuh ahli gizi dan juga model yang terkenal. Suka muncul di majalah fashion. Ya. Ayahnya tuh ternyata insinyur. Namanya Errol ya? Namanya iya. Errol. Memang Elon Musk ini dari keluarga yang ya cukup sederhana ya, karena ibunya kan seorang model juga, bapaknya kan seorang insinyur. Cuman sayangnya guys, orang tuanya itu bercerai. Nah ini yang membuat Elon Musk menjadi kesepian. Sampai dia tuh bilang, saya nggak pernah pengen sendiri. Dia tuh bisa ikut sama papahnya. Iya, dan mereka tuh bercerai di tahun 1980-an ya. Iya, tapi sayangnya hubungan dia sama papahnya tuh tidak baik. Karena papahnya di mata dia tuh orang yang mengerikan, orang yang jahat. Kalau kita mikirin kejahatan apa, pasti papahnya pernah lakuin, kata dia. Wow, nanti papanya rada... Hampir semua kejahatan pernah gitu. Iya, ini yang membuat si Elon Musk juga jadi trauma ya. Iya. Nah, bahkan contohnya tuh di tahun 2018, ayah Mas tuh sempat viral bikin heboh. Si Errol ini ya? Errol tuh ternyata punya anak dari putri tirinya sendiri. Namanya tuh Jana Bezwedenhout. Padahal Errol udah kenal anak ini tuh dari umur 4 tahun. 4 tahun ya? Berarti anak tirinya juga diembat juga sama dia? Iya, jadi dia bener-bener jahat banget lah. Jahat banget. Nah jadi guys, Elon Musk ini juga di masa kecilnya, di saat dia sekolah terutama, dia tuh pernah trauma karena dia dibully sama teman-temannya. Bayangin dia lagi jalan di tangga, terus ada yang ngedorong dia, sampai dia tuh harus masuk rumah sakit. Ya karena terpental gitu ya. Dia jatuh dari tangga kan, didorong gitu. Bener. Nah tapi untungnya, meskipun dia masa kecilnya bisa dibilang kelam, dia tuh dekat sama ibunya, sama kedua saudaranya. Jadi dia dapat dukungan lah secara emosional. Betul. Ternyata Elon Musk ini mulai suka sama dunia teknologi sejak dia membeli komputer pertamanya yang bernama Commodore VIC-20 dengan uang yang dia tabung sendiri saat dia berumur 10 tahun guys. Nah hebat kan guys, dari umur 10 tahun aja dia tuh udah belajar nabung ya. Iya. Sehingga dia bisa membeli komputer sendiri. Dan hebatnya lagi, dia itu bisa menciptakan game sendiri di umur 12. Di umur 12 tahun loh. Nah, namanya tuh Blaster dan dia jual seharga $500 guys. Nah, berarti kan dari kecil memang jiwa bisnisnya dia udah ada ya. Dia bisa menciptakan bisa belajar otodidak, belajar sendiri tentang pemrograman komputer. Betul. Nah, dari situ dia juga punya cita-cita kalau dia tuh pengen ke Amerika. Karena di sana teknologi lebih berkembang. Betul. Dan peluangnya juga masih banyak. Peluangnya lebih banyak, betul. Iya. Dan untuk mencapainya, karena ibunya tuh ternyata warga negara Kanada, dia jadi perginya ke Kanada dulu biar lebih gampang dapat warga negaraannya. Betul. Nah,
begitu dia sampai di sana, sebenarnya dia tuh hampir gak punya uang terbatas. Terus ternyata yang ada di Kanada tuh saudara jauh ibunya, bukan kerabat dekat. Jadi dia di sana tuh harus kerja di pertanian. Sebenarnya bukan hal yang dia suka gitu. Iya, betul. Nah, karena Elon Musk ini tinggalnya di daerah pertanian, jadi mau nggak mau dia harus ya menyirami sayuran gitu kan, nasi pupuk, nanam biji-bijian gitu yang memang bukan ahlinya dia, cuman ya dia kerjakan karena numpang di rumah saudara jauhnya. Betul. Jadi harus kerja. Nah, dia juga sempat kerja di pabrik kayu ya, Iya. bersihin boiler itu tangki untuk menghasilkan uap, dan dia juga sempat magang di bank lokal di daerah Kanada. Tapi pada tahun 90, Musk tuh pindah ke Kingston, Ontario, di mana dia mulai kuliah di Queen's University jurusan Science. 2 tahun kemudian dia tuh berhasil pindah ke Amerika Serikat dengan cara mentransfer studinya ke University of Pennsylvania. Nah, dia tuh cita-cita dia tuh berhasil ya, Ya, dia pindah ke Amerika nih. Nah, dalam 2 tahun lagi dia tuh udah lulus dengan gelar ganda di bidang sains dan bisnis. Wah, jadi luar orang biasa biasanya ya. 4 tahun tuh cuma dapat 1 gelar, ini dia dapetnya 2 gelar. Double degree Double berarti degree. ya. Keren ya. Nah, akhirnya Elon Musk ini tuh lulus, ya kan? Nah, setelah lulus ini dia tuh menemukan 3 kunci menurut dia. Nah, yang pertama tuh kuncinya adalah internet. Yang kedua, energi bersih dan luar angkasa buat dia. Nah, pada tahun 95, Musk mendaftarkan dirinya ke program PhD di Stanford University, jurusan fisika energi. Kan masuk Stanford tuh susah banget ya, terkenal. Sampai sekarang udah mah susah, mahal gitu ya. Tapi dia tuh baru masuk 2 hari, dia langsung drop out. Karena dia pengen bikin bisnis sendiri. Pengen bikin sendiri ya? Iya. Lu kenapa harus masuk gitu kan? Kalau cuma 2 hari dapat ide aja pas masuk mungkin. Oh, bener juga. Dapat idenya pas dia lagi masuk 2 hari, mendingan gue langsung cari duit aja gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dia bukan mengkhianati fisika. Dia tetap suka sama fisika. Cuma dia mau melihat kayak peluang itu lebih besar mengembangkan revolusi internet. Dia tuh melihat sekarang tuh ya biar masyarakat lebih baik, dan dia juga ingin menghasilkan duit supaya dia kaya dong. Betul, apalagi sekarang kan makin kesini tuh zaman makin online ya. Iya. Nah, internet tuh butuh gitu kan. Nah, zaman itu tapi orang-orang tuh masih ketabu sama internet. Iya, masih bingung gitu kan. Belum terkenal kayak sekarang. Tahun 90-an kan soalnya. Iya. Nah, si Mas ini tuh sadar orang-orang tuh butuh mengubah materi print yang kayak gini jadi data digital. Nah, itu dia. Dan dia jadi kerjasama sama adiknya namanya Kimball mengembangkan software penerbitan konten yang dirancang untuk berita dan juga perusahaan media. Jadi misalnya majalah, koran, sama dia dibikin digital supaya orang di mana saja bisa baca. Bisa baca, betul. Nah, pada saat itu banyak pemodal usaha tuh yang bahkan nggak tahu kata internet tuh apa. Iya. Jadi nggak laku guys, sayangnya. Kalau sekarang mah semuanya serba internet. Sekarang semua serba internet ya. Kalau dulu kamu teh ngomongin apa gitu. Ya dulu mah kita baca koran kan langsung pakai buku gitu kan, kertas. Kalau sekarang kita baca berita apapun lewat internet. Jadi sebenarnya Mas tuh ngambil resiko yang besar banget. Iya, betul. Nah, produk yang diciptakan oleh mereka berdua bernama Zip2. Zip2 tuh membantu orang-orang buat cari peta arahan di internet. Kalau sekarang mungkin mirip Google Map gitu Google Map sekarang ya. Nah, awalnya tuh si Elon Musk ini juga sangat sulit ya untuk membangun impian dia kan. Jadi dia tuh nggak punya uang untuk menyewa kantor sama apartemen untuk dia tinggal. Di waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan. Akhirnya dia memilih, udah gue mendingan sewa kantor aja deh. Tidurnya di mana? Ya di kantor tidurnya guys. Nah, awalnya tuh mereka kerja sama perusahaan-perusahaan koran kecil. Nah, dari perusahaan-perusahaan ini Mas tuh ternyata bisa bikin bisnis mereka dengan cepat dan juga bagus hasilnya. Iya. Jadi karena dia setia dalam perkara kecil, akhirnya dia diberikan kepercayaan. Dengan perkara yang besar ya. Betul. Nah, sampai akhirnya dia tuh ketemu perusahaan koran yang besar nih. Perusahaan media besar namanya Chicago Tribune dan The New York Times. Dia bisa kerjasama sama 2 perusahaan itu. Supaya si konten-konten mereka bisa dimasukin ke internet. Ke internet, ya. Jadi orang tuh bisa mulai baca berita lewat internet nih. Tahun 99 tuh ternyata yang ikut Zip2 ini udah 200 website. Dan setelah 4 tahun beroperasi, akhirnya Zip2 ini dijual ke Compaq Computer seharga $307 juta cash atau saham sebesar $34 juta. Nah, di sini baru Elon Musk punya uang nih gitu kan. Ya sudah mulai kaya sekarang. Sudah mulai kaya nih dalam waktu 4 tahun guys. Hebat guys. Di umur 28 tahun Elon Musk ini tuh udah menjadi multi milioner.
Tapi itu baru permulaan aja guys. Ternyata sebelum tinta kesepakatannya kering, dia udah punya bisnis lain lagi. Bisnis lain lagi ya. Namanya adalah X.com. Dan X.com. misi dia adalah untuk menciptakan bank online pertama di dunia. Nah, itu dia. Yang menyajikan pelayanan seperti bank konvensional, tapi ada tambahannya. Jadi bisa mengirim atau menerima uang tuh dengan aman, yaitu lewat email. Iya. Nah guys, jadi hanya dalam waktu 1 tahun aja, perusahaannya X.com ini itu bergabung dengan perusahaannya Confinity ya, yaitu transfer uang. Nah, gabungan transfer uang itu dinamakan PayPal, dan ini di tahun 2001. Nah, ketika bekerja sama dengan pendiri Confinity, yaitu Peter Thiel dan Max Levchin, mereka tuh jadi mundur dari ide bank online tadi. Mereka fokus ke sistem transfer. Jadi mereka punya teknologi baru, yaitu orang-orang yang memiliki aplikasi yang sama bisa ngirim dan terima uang. Ya, nah itu tuh sangat berguna banget untuk kayak kita transaksi luar negeri antar negara ya. Betul. Kayak contoh misalnya di Indonesia nih, mau belanja apapun lah, misalnya di Amerika. Nah, untuk sistem yang paling aman tuh apa ya? Kita harus tinggal download aplikasi yang namanya PayPal ini untuk istilahnya bertransaksi nih. Pun di dunia bisnisnya lancar, ternyata manajemen internalnya ada masalah guys. Ada masalah. Ternyata kedua orang tadi nggak suka sama kayak Orang si Confinity tadi ya? Iya, nggak suka sama Mas. Karena Mas tuh orangnya diktatoris, terus mungkin perfeksionis ya, detail-detail kecil semuanya diurusin sama dia. Akhirnya kedua orang ini frustasi, dan saat Mas lagi pergi buat ketemu klien di luar negeri, Thiel dan Levchin ini mengorganisir kudeta terhadap CEO Mas. Dan ketika dia balik, udah dipecat sebagai posisi CEO sama para dewan. Ya intinya tuh ditendang lah gitu ya si Mas ini ya. Dan Nah, digantikan sama salah satu si Confinity tadi. yaitu Thiel. Singkatnya setelah itu nama perusahaan ini diganti menjadi PayPal. Tapi kali ini P-nya dua-duanya besar. Tadi kecil dulu. Kecil tadi ya. Nah, satu kecil satu besar, sekarang dua-duanya besar. Nah, lalu semua sahamnya tuh dibeli sama eBay di tahun 2002. Penjual ini kan mengejutkan banget ya. PayPal tuh dibeli seharga 1,5 miliar dolar oleh eBay. Sebagai pemegang saham terbesar, Mas tuh pergi dengan 165 juta dolar. Nah itu dia. Jadi meskipun dia direpak, gak apa-apa, duitnya Duitnya masih masih gede. banyak. Nah, kita lanjut lagi ke petualangan bisnisnya si Elon Musk ini ya. Nah, waktu kecil tuh dia seneng banget tentang petualangan-petualangan luar angkasa. Ya, Itu betul kan? sering baca buku science fiction. Nah sekarang mumpung dia udah punya duitnya nih, dia pengen bikin itu menjadi kenyataan. Nah, Dia tuh pengen bikin koloni manusia di Mars, cita-cita dia. karena dia tuh yakin kalau yang tadi kita awal udah bahas ya, bumi itu menurut dia makin lama akan makin hancur. Karena sumber daya alamnya tuh makin digerus sama manusia ya, untuk kebutuhan manusia. Makanya banyak yang serakah, jadi global warming, segala macam. Dan kenapa gue pilih Elon Musk tuh ternyata karena gue ngefans sama Elon Musk. Vina suka ya? Iya. Suka sama Elon Musk ya? Karena satu visi ya? Waktu SMP tuh gue bercita-cita ingin tinggal di Mars atau di bulan. Beneran nih? Beneran. Pengen bikin roket nih biar dapat visa di sananya gratis gitu. Wah. Kalau bayar mah mahal gitu ya. Iya. Tapi kan kalau bikin roketnya kan udah pasti dapat tiketnya Bener, dong. bener. Iya, dulu punya cita-cita kayak gitu begitu. Lagi kapan nih ngobrol. punya cita-citanya? SMP. SMP ya? Wah. Gua lagi ngobrol-ngobrol sama temen gua, terus dia bilang, wah lu mah sama kayak Elon Musk. Ah siapa? Nah, jadi dicari. Dicari ya? Elon Musk. Ternyata dia emang punya visi misi pengen memindahkan manusia ke luar angkasa. Betul, tinggal di planet lain ya? Multi spesies, multi planet spesies. Benar-benar. Nah sampai akhirnya Elon Musk ini mewujudkan mimpinya. Dia membuat perusahaan ketiganya, namanya Space Exploration Technologies atau biasa dikenal dengan SpaceX. SpaceX guys. Nah, tujuan utama dari SpaceX ini untuk menciptakan kendaraan luar angkasa yang aman, juga bisa bawa banyak ya, nggak cuma manusia doang, tapi bisa bawa sumber daya yang dibutuhkan untuk tinggal di luar angkasa. Betul banget. Nah memang mimpinya ini tuh banyak orang yang melecehkannya. Wah, disebutnya kayak orang gila, mana mungkin sih gitu kan. Terus apalagi dia kan gelar fisikanya juga 2 hari drop out. 2 hari drop out gitu kan. Terus pengalaman sebelumnya juga kan nggak ada hubungannya sama bikin roket. Nah, cuman hebatnya si Elon Musk ini, walaupun dia diremehkan banyak orang, ini, dia tetap merasa tertantang. Dan pinternya dia merekrut insinyur-insinyur terbaik dari berbagai perusahaan top di bidang ini. Seperti NASA, Boeing, juga Transworld Airlines. Jadi meskipun dianya mungkin pengalamannya belum ada, tapi dia ngerekrut orang-orang yang pintar dan pakar di bidang ini. Akhirnya Mas memutuskan untuk membuat roket pertamanya yang bernama Falcon 1. Nah, Falcon 1 tuh dia pengennya
meluncur keluar angkasa, balik lagi dan bisa meluncur lagi. Bisa muncul lagi ya. Jadi nggak cuma sekali terbang nggak dipakai lagi gitu, Ah, bisa benar. berkali-kali. Namun sayangnya nggak langsung berhasil ya Iya, iya, proses. iya. Dan jadwal penerbangan pertama tuh di tahun 2005. Dia tuh baru berhasil setelah percobaan keempat. Keempat, Baru berarti 1, 2, 3 nih gagal terus nih. Nah yang keempatnya dia tetap kerja keras, dia coba terus. Biaya juga nggak murah bikin roket Biayanya kan. nggak murah, tapi untung dia punya duit. Iya. Nah yang keempat berhasil guys. Nah karena kesuksesan ini SpaceX tuh dapat kontrak sebesar 1,6 miliar dolar dari NASA. Selain itu Mas juga membuat mobil listrik. Nah dia tuh kenapa dia pengen buat mobil listrik, karena dia tuh sadar bahwa ya itu Ini dia tuh lagi mahasiswa ya, dia tuh sadar ya, Mahasiswa. masih mahasiswa tuh dia sadar kalau sumber daya alam ini makin lama makin habis, kayak bahan bakar juga kan makin lama makin Ya, habis kan. makanya harga naik terus kan. Hmm, Nah jadi dia pengen bikin alternatif lain yang juga lebih ramah lingkungan, betul. nggak emisi karbon, Ya, supaya mengurangi global warming kan. ya makanya dia membuat mobil listrik. Nah setahun setelah launching dari SpaceX, Mas tuh dikenalin sama 2 orang, namanya Al Ticcon dan Tom Gage dari perusahaan AC Propulsion. Yaitu perusahaan itu yang ngebuat mobil listrik namanya T-Zero. Jadi sebenarnya sebelum Mas tuh udah ada yang bikin mobil Mobil listrik listrik. sebenarnya udah ada ya, T-Zero ini kan. Cuma pas sama Mas diajak, ayo kita Bikin masal gitu ya, bikin produksi masal. massal. Karena kedua orang itu nggak tertarik. Ya akhirnya mereka kenalin sama sekelompok orang yang tertarik untuk bikin mobil yang ramah lingkungan. Ya. Pada Juli tahun 2003, Mas bekerja sama dengan 3 diantaranya, yaitu Ian Wright, Mark Tarpenning, dan Martin Eberhard untuk membuat perusahaan Tesla. Nah, si Tesla ini tuh kenapa mereka menamakan Tesla itu karena dia terinspirasi dari Nikola Tesla. Nah, dia tuh penemu generator arus bolak-balik tuh kayak remote. Nah, jadi nama Tesla inilah yang dipakai ya. Awalnya tuh perjuangan Tesla nggak mudah ya. Ya, seperti biasa lah ya. Ya, karena orang-orang tuh belum familiar sama mobil listrik. Bahkan ada CEO dari General Motors tuh bilang teknologi lithium ion untuk mobil tuh masih 10 tahun lagi. 10 tahun lagi lah ya. Belum ada zaman sekarang gitu. Karena kurangnya antusiasme industri, sedikit banget orang yang mau invest ke Tesla ini. Jadi akhirnya ujung-ujungnya ya Mas sendiri yang keluar biaya untuk keinginan dia Ya, gitu. untung punya duit ya kali ini ya. Untung. Untung Mas punya duit. Tapi sama seperti saat di X.com tuh ada perselisihan internal. Mas tuh jadi ketua dewan sekarang. Kali ini beda ya, dia ketua dewan ya. Lebih berkuasa. Berkuasa ya. Dia tuh nggak percaya sama Martin Eberhard, presiden perusahaan. Eberhard digulingkan dan semuanya jadi full dikontrol sama Elon Musk. Wah, luar biasa ya. Iya. Tapi meskipun apa ya, dia hebat banget. Dia kan CEO dari 2 startup kan. Ya. Meskipun dia hebat, tetap ini terlalu banyak dan di luar kendali. Ya. Nah, intinya tuh master plan dari Tesla tuh pengen membuat mobil listrik sport yang mewah gitu kan. Dan ini mobilnya tuh harganya juga lebih terjangkau. Dan di tahun 2008 akhirnya mobil pertama Tesla ini dibuat. Nah, mobil sport ini harganya $110.000 dan bisa jalan 322 km sekali ngecharge. Panjang juga tuh berarti ya. Awet juga ya. Dan yang hebat lagi tuh bisa berubah kecepatan dari 0 ke 60 mil per jam itu kurang dari 4 detik guys. Nah 60 mil itu sekitar 97 km. Jadi dia ngebut banget ya. Berarti ya kenceng berarti. Kenceng. Mobilnya kenceng gitu kan. Kenceng terus udah gitu irit gitu kan. Nah sampai akhirnya Elon Musk ini tuh di tahun 2012 tuh berhasil membuat Tesla Model S. Nah ini tuh lebih ramah di dompet guys. Jadi mungkin lebih lebih murah kali gitu ya. Iya. Nah dari situ penjualannya jadi naik. Dan dia tuh membuat 500 mobil per minggu guys. Nah Elon Musk ini nggak cuma di bidang ini aja, tapi dia sebenarnya proyeknya banyak banget ya. Ada Solar City, Hyperloop. Dia juga pernah pengen mengintegrasi otak manusia dengan AI. Jadi proyeknya tuh banyak banget. Dia tuh terus berkembang sampai saat ini. Dan kekayaannya juga terus bertambah. Nah, meskipun dia orang yang kaya, tapi itu dia tadi seperti kita ngomong di awal ya. Humble, rendah hati. Dia tuh ngejual semua harta fisik miliknya. Dia cuma nyewa doang. Ya kayak properti rumah yang tadi kan. Dia sebenarnya punya 7 rumah mewah, cuman dia jual semua. Nah, kenapa sih Mas tuh bisa beranggapan seperti itu? Nah, kenapa guys? Coba. Karena dia tuh nggak pengen sama orang tuh di stigmanya tuh kayak lu orang kaya gitu ya. Hey billionaire, omong punya ini itu. Sekarang gua nggak punya apa-apa.
so what? Lu masih nganggap gua nggak? Rumah aja gue nggak punya. Iya. Ya dia pengen dihormati sama orang-orang tuh bukan karena kekayaan dia. Dia juga nggak pengen, bukan tipe orang yang pengen pamer apa. Bahkan rumahnya dia tuh sederhana. Bisa dilipat. Rumahnya kecil lah makanya bisa dilipat gitu ya. Rumahnya kecil, bisa dilipat tapi minimalis, bagus, nyaman. Jadi dia yang penting nyaman. Dan intinya rumahnya tuh dekat sama perusahaannya. Iya. Kantornya gitu kan. Dia tuh sampai pernah diwawancara, mau nggak bikin rumah kayak Tony Stark di Iron Man kan, rumahnya gitu kan? futuristik keren banget gitu ya. Dan dia mah duit ada gitu kan. Ada, mampu untuk bikin seperti itu. Cuman kan dia bilang kalau misalnya dia sampai bikin rumah kayak Tony Stark, dia kan orangnya sangat detail ya. Perfeksionis gitu kan. Wah pasti perintil-perintilnya banyak lah gitu kan. Jadi dia lebih mikir, daripada gue bikin rumah kayak Tony Stark, mendingan gue bikin rumah di Mars, planet Mars gitu kan. Daripada habisin waktu untuk memikirkan detail itu, lebih baik kita pikirin cara supaya manusia ini cepet pindah ke Mars. Ke Mars gitu. Dan si pewawancaranya kayak, ya bener juga, lebih penting Mars daripada rumah sementara. Nah, Family Seeker kira-kira mau nggak kalau tinggal di planet Mars? Kalau memang udah bisa ya, tolong komen di bawah ini. Vina mau? Saya mau. Oh, nomor 1 Vina nih langsung daftar. Kalau gratis. Kalau bayar mikir-mikir. Nah, seperti itulah video kali ini ya. Nah, kira-kira ada pesan apa nih yang dari Kak Vina bisa bagikan buat Family Seeker dari ceritanya Elon Musk ini? Ya meskipun Elon Musk adalah orang kedua terkaya di dunia, tapi dia tuh rendah hati banget ya. Dia tidak ingin memamerkan, wah hidupnya mewah atau apa. Dia justru lebih, yang hebat tuh orang tuh biasanya kalau punya duit apa aja pasti dilakuin, bener gak? Iya betul. Tapi kalau dia tuh malah lebih mikirin masa depan orang-orang banyak. Iya. Gimana supaya manusia bisa tetap bertahan hidup, bahkan dia sampai mikirin ke Mars apa, meskipun ini jadi anggap gila. Dia tuh tetap ngelakuin yang terbaik untuk masa depan umat manusia. Nah itu dia, berarti luar biasa ya dari cerita Elon Musk ini. Kalau memang suka dengan video ini, tolong dikasih like, subscribe, di-share juga, dan komen di bawah sini. Oke, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.